Sumbangan tentu tidak ditarik ya. Betul. Menarik sumbangan pasti bernuansa paksa-rela. Ya. Sumbangan itu diterima atau yang menerima sumbangan karena harus pasif. Catatan yang kedua bukan sekolah, komite. Komite Ya, harus komite. Pemirsa NTV yang luar biasa. Jumpa kembali dengan saya Bang Jen dalam podcast obrolan Bang Jen. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Saya menghadirkan beliaunya ini sudah 3 kali ini karena kepadatan beliaunya, sehingga hari ini beliau bisa hadir ngobrol sama saya di obrolan Bang Jen ini. Saya perkenalkan, beliau adalah sosok seorang yang luar biasa, Kepala Dinas Pendidikan. Saya manggilnya itu Bapak Ratno. Pak Ratno, selamat datang di obrolan Bang Jen. Terima kasih atas undangannya. Oke, gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Amin. Pak, sebetulnya saya sudah lama. Yang awal masa COVID pada waktu benar. itu, pada waktu itu COVID batal karena panjenengan ada kegiatan mendadak gitu ya. Yang kedua juga begitu. Sudah OTW itu. Iya. Kewajiban udah gugur ya. Begini Pak Kadis. Kita mau ngobrol santai aja pada hari ini terkait dunia pendidikan yang ada di Banyuwangi. Saya sedikit dapat bocoran kiprah sebelum Pak Kadis itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang definitif. Memang sebelumnya ini menjadi getol banget dalam rangka untuk meningkatkan mutu dunia pendidikan. Salah satunya adalah yang menjadi kegetolan Pak Kadis itu adalah IPM. Pak, bisa dijelaskan terkait itu, Pak Kadis? Ya, jadi IPM itu kan memang salah satu rapot atau indikator pembangunan ya, terutama pembangunan sumber daya manusia. Walaupun pendidikan menjadi salah satu dari 3 indikator IPM, kan ada indeks pendidikan, ada indeks kesehatan, satu lagi itu daya beli atau di bidang ekonomi. Sudah barang tentu kami walaupun hanya salah satu dari 3 pengen dong berkontribusi seoptimal mungkin agar IPM di Kabupaten Banyuwangi itu tinggi. Nah, IPM itu kan salah satunya diperoleh melalui angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Maka kami fokus ke situ, Bang Z. Bagaimana anak-anak dan masyarakat Banyuwangi itu sekolah setinggi-tingginya, usia berapapun, termasuk juga kami mengusulkan dan alhamdulillah juga disetujui oleh pimpinan, oleh Ibu Bupati, kita banyak menggulirkan program-program afirmasi keberpihakan kepada masyarakat yang mengalami hambatan, kendala, kesulitan untuk menuntaskan wajib belajar. Kami fokusnya ke situ. Menarik ini, menuntaskan wajib belajar. Jadi intinya jangan sampai di Banyuwangi ini ada anak-anak yang putus sekolah gitu ya Pak? Benar, tidak boleh ada anak usia sekolah di Banyuwangi ini tidak menuntaskan wajib belajarnya. Iya. Terus ada nggak Pak Kadis semacam kayak perbedaan ketika ada program itu ketika Pak Kadis belum menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, indeks pembangunan manusia itu ada peningkatkankah atau mungkin
ada mungkin stuck atau mungkin justru turun dengan program itu? Ya, alhamdulillah pencapaian IPM di Kabupaten Banyuwangi setidaknya saat kami diberikan amanah di Dinas Pendidikan, progresnya cukup bagus ya. Dan kategori IPM di Banyuwangi sudah di atas 70, itu artinya kategori baik ya. Tentu seiring dengan peningkatan indeks pendidikan tadi itu, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Nah, rata-rata lama sekolah kita itu 7,76 ya. Memang kita masih belum berpuas diri, tetapi dilihat dari tahun-tahun sebelumnya kita ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Demikian juga dengan angka harapan lama sekolahnya. Wih, luar biasa ini Pak Kadis ini. Inilah kenapa aku selalu menunggu beliaunya itu, ini yang saya harapkan itu seperti itu. Karena masyarakat terus terang Pak Kadis belum teredukasi terkait itu semua begitu. Jadi kan masih ada yang katakanlah sekolah nggak sekolah podo wae, kata orang Jawa seperti itu ya. Nah, jadi dengan adanya program itu ya saya sebagai putra Banyuwangi sendiri cukup berbangga lah, cukup berbangga Pak Kadis. Pak Kadis, setelah tadi IPM ya ada pencapaian yang signifikan seperti itu. Kepala Dinas Pendidikan di Banyuwangi ini apa cuma menaungi dari tingkat pendidikan SD, SMP atau juga sama tingkat SLTA-nya Pak Kadis? Ya, jadi acuan kita di Undang-Undang Pemerintah Daerah ya, Undang-Undang 2003 tahun 2014 ya. Dulu sebelumnya memang di kabupaten kota itu kewenangannya mulai dari prasekolah sampai dengan menengah. Nah, dengan Undang-Undang 23 ini ada pengaturan ulang untuk kabupaten dan pemerintah kota, ya termasuk Banyuwangi. Ini kita nangani pendidikan anak usia dini, ya di dalamnya ada kelompok bermain, ada taman kanak-kanak, ada tempat penitipan anak, ada satuan pendidikan sejenis. Ya. Itu tergolong PAUD. Kemudian di atasnya lagi jenjang SD, jenjang SMP, termasuk di atasnya lagi itu kita mengelola pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal dulu istilahnya. Nah, sementara untuk yang SMA, SMK dan PK PLK, gampangnya itu SLB ya, pendidikan khusus dan lain khusus itu menjadi kewenangan provinsi. Dan untuk pendidikan tinggi itu semua menjadi kewenangan langsung pemerintah pusat. Tapi jangan lupa di pendidikan itu ada pengelola yang dilakukan oleh kementerian lain, yaitu Kementerian Agama, ya, yang semua yang berbasis madrasah, mulai dari Rodotul Atfal, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu menjadi kewenangan Kementerian Agama. Oh, di bawah bukan di naungan kita itu hanya sebagian, hanya hasil dari pembangunan manusia di Banyuwangi. Dari manapun sumbernya itu rapotnya ada di pemerintah daerah. Nah, disitulah poinnya adalah antara kami dengan pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang juga ada perwakilannya di Banyuwangi namanya Kantor Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur wilayah Banyuwangi dengan Kepala Kantor Kemenak Banyuwangi. Kami harus bersinergi, nggak ada pilihan lain. Karena yang kita kawal, yang kita didik, kita kelola itu adalah anak-anak Banyuwangi. Dari manapun mereka itu bersekolahnya, tetap nanti IPM-nya itu akan diterima oleh Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten, ini pemirsa ya, banyak yang belum paham kadang-kadang. Belum paham karena Kepala Dinas Pendidikan itu mungkin pengertiannya, pemikirannya setiap sekolah yang ada di Banyuwangi, baik itu tingkat PAUD sampai SLTA itu di bawah naungan Pak Kadis itu, Kepala Dinas Pendidikan. Tapi dengan apa yang disampaikan Pak Kadis ini merupakan suatu pencerahan, edukasi kepada masyarakat. Terus ngomong-ngomong perihal sinergi Pak Kadis ya, itu korelasinya gimana Pak Kadis dengan antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Cabang Dinas gitu ya, pendidikan provinsi itu?
Ya. Itu terus kolaborasinya, sinerginya seperti apa Pak Kadis? Ya, tentu jalurnya jalur koordinasi ya. Ya. Bukan komando ya, ya. Kan? Karena kita tidak terkait Waduh. Ya, kita memang dalam satu rumah besar, ya. tapi kamarnya beda-beda, ya kan? Bisa jadi keluarganya juga macam-macam, tapi masih bersaudara. Artinya di sana ada kepala dinas provinsi Jawa Timur, nah kami ada bupati kepala daerah. Ya, tapi ini nggak bisa tidak, tentu daerah yang tidak bisa menjalin kerjasama antara dinas pendidikannya dengan cabang dinas akan mengalami problemnya. Karena betul, selalu ada namanya ekosistem pendidikan. SMA, SMK nggak bisa jalan bagus kalau nggak koordinasi dengan jenjang di bawahnya. Betul. Ya kan? Setuju. Nah, bahkan kadang lintas. Kadang anak lulusan dari madrasah ibtidaiyah kan nggak mesti ke MTS. Ya, betul. Kadang juga ke SMP dan sebaliknya. Lulusan SD kadang juga ke MTS. Jadi nggak ada pilihan lain, kita ini harus bersinergi, tapi sifatnya koordinasi ya. Memang tidak mudah karena atasannya aja beda-beda. Kadang ada kebijakan-kebijakan khusus di antara kami kami mungkin garisnya adalah di Kemendagri dan Kementerian Pendidikan. Sementara cabang dinas itu garisnya menterinya sama, tapi kan pimpinan langsungnya beda. Sana gubernur, ya kan? Apalagi Kemenag. Tapi gitu. Kita mencari persamaan lah di balik dari. Jadi garis komandonya itu berbeda ya, berbeda-beda. Tapi bisa bersinergi ya. Ya, karena pasti semuanya tujuannya akan mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas. Dan di sana ada tujuan yang sama. Luar biasa ya, bisa bersinergi dengan bagus. Makanya saya lihat tumbuh kembang daripada dunia pendidikan di Banyuwangi ini sangat pesat Pak Kadis. Baik itu tingkat awalnya, tingkat pertamanya, SD, SMP itu sangat pesat sekali. Berarti di sini ada perbedaan tapi bisa berjalan beriringan begitu ya Pak Kadis ya. Terkait kepala dinas pendidikan dan kepala cabang dinas pendidikan yang dari provinsi. Pak Kadis, ini begini. Tempo hari ini saya melihat VT-nya Pak Kadis sekelumit aja. Tidak banyak sih. Ada yang di situ disampaikan. Sebetulnya ini menjadi hal yang bisa diperdebatkan, menjadi hal yang belum misunderstanding mungkin antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Terkait sebetulnya saya ingin tahu yang realnya dan sebenarnya yang dinamakan pendidikan gratis itu seperti apa sih Pak Kadis? Ya. Baik, ini saya berterima kasih ke NDP jadi punya ruang untuk bisa kembali menjelaskan sejatinya bagaimana sih itu betul Pak Kadis. Nomenklatur istilah pendidikan gratis itu seperti apa. Tapi faktanya memang kami di awal-awal tahun pelajaran ini 2024-2025 memang menginstruksikan kepada semua lembaga negeri SD dan SMP sesuai kewenangan kami untuk kembali menegaskan kepada masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan gratis negeri kan? Nah, tentu ini sangat beralasan karena memang regulasinya itu cukup kuat mulai dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 ada ayat yang menyantumkan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tanpa membebani masyarakat. Di breakdown lagi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di sana cukup jelas bahwa tidak memungut biaya. Berarti gratis dong. Itu ya. Ditambah lagi dengan kebijakan BOSP, istilah familiarnya itu BOS. Dulu bantuan operasi sekolah sekarang menjadi bantuan operasional satuan pendidikan. Sama hanya beda nomenklatur saja yang tentu itu menjadi konsekuensi atau menjadi konsistensi pemerintah untuk bisa menyelenggarakan pendidikan. Ada anggarannya dari pemerintah pusat berupa BOSP. Tapi perlu saya jelaskan kepada para penonton, para pemirsa NTV dan masyarakat seluruhnya bahwa yang namanya biaya atau pendanaan pendidikan itu kan ada 3.
Yang pertama adalah biaya operasional. Ya. Ya bos itu sudah ada kebijakannya, bahkan terus mengalami peningkatan baik jumlah, kemudian juga cara merealisasikan juga sudah ada kemudahan-kemudahan. Kalau dulu limitasinya, pembatasannya sangat ketat, sekarang ini sudah agak longgar. Selama itu dipakai untuk sekolah, oke lah ya, sejak COVID ya. Kemudian di APBD sendiri kita juga punya bosda loh. Jadi nggak hanya bos dari pusat, di Banyuwangi juga punya bos daerah atau BOSP daerah. Tahun ini bahkan tembus angka 12 miliar. Luar juga. biasa. Ya kan untuk menopang kekurangan itu. Ya. Jadi mestinya bos saja itu juga sudah lumayan untuk membantu sekolah. Namun kalau untuk peningkatan mutu kita ada bosda. Tapi saya menjelaskan itu baru biaya operasional. Ada dua pembiayaan lain pendidikan itu. Yang kedua adalah dana investasi. Ya. Dan investasi untuk gedung, sarana prasarana. Yang kalau untuk sekolah negeri kan belanja modal dari pemerintah, pusat maupun daerah. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang butuh gedung, butuh sarana prasarana, cukup minta aja. Ya. Itu memang kewajiban dari pemerintah. Maka bersabar saja ya kan, pasti akan kita perhatikan ya. Dan yang ketiga adalah jangan lupa dana personal, yaitu biaya-biaya yang langsung berhubungan dengan peserta didik atau siswa ya untuk bisa menjalankan kegiatan bersekolahnya, mulai dari seragam, alat transportasi, sarapan, alat tulis, ya kan. Yang tentu itu tidak masuk dalam lingkup sekolah gratis, ya kan. Nah, yang dimaksud dengan sekolah gratis itu biaya investasi dan biaya operasional. Itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Ya kan? Nah, itu satu, itu mestinya gratis ya. Tapi jangan lupa juga Bang Jai bahwa di dalam regulasi khususnya salah satunya itu di Permendikbud 75 2016 tentang komite, di sana salah satu yang bisa dilakukan komite adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk bantuan atau sumbangan. PSM itu ya? Ya, dua kata ya. PSM itu dua kata kuncinya adalah bantuan dan sumbangan. Bantuan itu bisa diberikan oleh orang tua atau pihak, bisa perorangan, bisa organisasi tanpa ada ikatan. Itu namanya bantuan. CSR contohnya, ya kan? Nah, mungkin NTV juga pengen bantu sekolah yang nggak ada ikatan apa-apa, itu namanya bantuan. Tapi ini tugasnya komite. Yang kedua adalah sumbangan. Sumbangan itu tentu berasal dari siswa, dari orang tua kepada sekolah, yang namanya sumbangan harus sukarela, bukan paksa rela, ya kan? Kriterianya cukup dua aja. Kriterianya cukup dua saja. Satu, angkanya nggak boleh ditentukan. Yang kedua, masa penyumbangannya yang nggak boleh ditentukan. Simpel kan sebenarnya. Admin itu catat itu, admin itu. Kata itu, ya. Iya. Itu jadi pengertian penyelenggara pendidikan gratis itu operasional dan investasi. Tapi sumbangan boleh, ya. Nah, sehingga kalau ada yang mencoba untuk mengkritisi, saya sarankan kepada publik, kepada masyarakat untuk ngecek ini nilainya ditentukan nggak, pembayarannya ditentukan oleh komite enggak, atau oleh sekolah enggak. Ya, jadi dua itu, dan yang menghimpun, mengkoordinasikan bukan sekolah, tapi komite. Komite itu yang memang salah satu komite kan ada perannya namanya supporting agency. Ya kan, berperan sebagai pendukung, salah satunya di bidang penganggaran. Itu masih diperkenankan. Dan karena itu paksa rela, maka ya masih tentu di luar yang gratis-gratis itu. Nah, kalau masyarakat merasa nggak bisa nyumbang atau berat atas mungkin hasil diskusi dengan komite, ya disampaikan saja. Namanya sumbangan kan, nggak nyumbang mestinya ya nggak apa-apa dong. Gitu pengertiannya. Wih. Hari ini podcast ya, yang saya sangat bergembira sekali dengan beliaunya. Begitu. Bukannya tidak yang narasumber yang lainnya tidak gembira, enggak, gembira juga. Tapi ini sangat-sangat gembira saya. Karena dapat pencerahan terkait pendidikan. Menarik
Pak Kadis ini menarik. Tadi sudah disampaikan bahwa ada bantuan investasi dan operasional ya Pak Kadis ya. Itu bisa didapat dari BOSP atau BOSPD dari daerah ya Pak. BOSPD. Daerah gitu ya. Nah, saya sangat sedih Pak Kadis ketika ada suatu lembaga yang rame-rame katakanlah membuat viral salah satu sekolahan atau salah satu sekolah lah ya, yang di situ dengan tanda kutip bahasanya mengenakan tarian gitu Pak Kadis. Padahal apa yang disampaikan Pak Kadis tadi sudah jelas itu bahwa definisi daripada sekolah gratis itu boleh menarik sumbangan tapi tidak mengikat dan itu sifatnya sukarela. Bisa didapat dari masyarakat, juga dari mungkin usaha-usaha yang lain. Tapi bagaimana dengan kalau mungkin ada sebuah sekolah yang katakanlah dia itu meminta kepada masyarakat, ada ikatan, ada nilai yang ditentukan, ada deadline, itu kira-kira apa nanti kalau misalkan diketahui oleh Dinas Pendidikan, apakah itu ada bentuk peringatan atau punishment, itu seperti apa Pak Kadis? Ya, yang pertama koreksinya sumbangan tentu tidak ditarik ya. Betul. Menarik sumbangan pasti bernuansa paksa rela. Ya. Sumbangan itu diterima atau menerima sumbangan karena harus pasif. Catatan yang kedua bukan sekolah, komite ya Pak Kadis, harus komite. Nah, maksud saya ini hal-hal detail begini kalau ada masyarakat yang mengkritisi atau ingin menguji, uji aja. Ini yang proaktif siapa? Kalau bunyinya sumbangan yang proaktif sekolah, dalam tanda kutip ini harus diwaspadai. Jangan-jangan ini pungutan, ya kan? Karena yang proaktif mestinya cari sumbangan komite, bukan sekolah. Betul. Ya kan? Nah, kemudian berikutnya, ya tadi indikatornya ditentukan nggak jumlahnya, periodenya, itu waktu pembayarannya ditentukan nggak, itu aja sebenarnya. Nah, kalau ada sekolah yang ternyata nggak sesuai dengan itu, tentu ini sebuah inkonsistensi atas komitmen banner yang dituliskan di semua sekolah itu. Dan kalau kami tahu, tentu kami akan menjadikan sebuah catatan, kami beri peringatan. Kalau peringatkan enggak, ya kita punya mekanisme. Namanya kepala sekolah, apalagi negeri kan, kita tiap tahun, bahkan setiap saat selalu kita evaluasi. Nah, kita kan juga punya pengawas, ya kan? Selalu ada catatan-catatan dan itu pasti akan kami jadikan pertimbangan penilaian kinerja dari kepala sekolah yang bersangkutan. Pasti sudah ada mekanismenya, ya kan ya. Maka masyarakat kita himbau untuk terus bisa bersama-sama bagaimana menghadirkan layanan pendidikan di Banyuwangi yang terjangkau dalam tanda kutip, ya. Kalaupun mau nyumbang ya sesuai dengan kemampuan, karena prinsipnya gratis, ya. Kemudian kualitas juga kita jaga. Jadi kalaupun mereka itu nyumbang berapapun, itu kan diniatkan untuk meningkatkan kualitas tadi. Kualitas atau mutu daripada ya, mudah-mudahan itu berkah untuk putra-putrinya. Itu aja. Ya. Pak Kadis diminum dulu Pak Kadis. Moga Pak Kadis. Menarik ini. Senang saya hari ini. Beliau hadir. Pak Kadis, tadi saya sudah mendapat pencerahan dari Pak Kadis. Mungkin nanti next akan kita sampaikan kepada mungkin masyarakat atau sebagian masyarakat atau mereka yang ini istilahnya dengan sekolah gratis itu sudah jelas. Begitu. Untuk sekolah-sekolah yang negeri, Pak Kadis ya. Tapi bagaimana dengan yang swasta Pak Kadis terkait itu? Jadi di swasta pun kan juga mendapatkan bantuan BOS yang sama. Besarannya sama. Koefisiennya adalah jumlah peserta didik kali A. Negeri swasta nggak ada pembedaan. Yang membedakan itu ada di dana investasi.
Kalau swasta sejauh ini ya tanggungannya yayasan. Ya. Tapi bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan, kan ada juga bantuan. Namanya bantuan hibah. Ya, dari baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus, melalui grant-grant yang ada di kementerian, itu negeri swasta mendapatkan porsi yang sama. Yang membedakan lagi untuk negeri swasta tentu di salary, di insentif GTK-nya, guru dan tenaga kependidikannya. Kalau negeri kan status PNS ya, P3K, bahkan yang honorer juga ada insentif dari pemerintah daerah, tapi untuk yang swasta enggak. Tapi kita juga memberikan di dalam Bosda yang tadi saya sebut, itu juga untuk sekolah swasta kok. Misalnya ada bantuan untuk penyelenggaraan BPDB, itu APBD kita ada di sana. Penyelenggaraan untuk sekolah-sekolah yang siswanya minim, ya yang tentu untuk BEP dalam tanda kutip ya, karena sekolah bukan untuk bisnis, juga kita perhatikan. Kita berikan tambahan operasional, terutama di bidang manajemen. Jadi sama sih ya. Dan untuk bos sendiri, ya karena di swasta itu masih boleh ada iuran karena tadi itu perbedaan gaji guru dan sebagainya. Sebenarnya regulasinya udah cukup jelas Bang Jai. Untuk bos itu harapan dari pemerintah pusat bisa meringankan iuran. Bahasa kita kerennya SPP SPP. Yang dari orang tua kepada sekolah. Tapi juga ada cara kedua, menggratiskan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu sekalipun di sekolah swasta. Jadi harus gratis mestinya. Wajibannya sama. Kalau kami sih yang di negeri sudah banyak ya program-program yang menggratiskan itu. Swasta juga harapannya sama. Seperti itu ya Pak Kadis. Iya, ini menjadi fenomena tersendiri ketika masyarakat itu berpikiran bahwa kalau negeri itu sudah ada bos, Bapak tadi dirinci dengan Pak Kadis secara detail, ada BOSP dengan BOSPD itu juga ternyata swasta juga mendapat, begitu kan? Nah, di sini kan ada ini yang diperbincangkan masyarakat itu begini Pak Kadis, negeri itu gratis, kenapa masih meminta ini dan itu, kecuali kalau swasta. Nah, swasta apa juga demikian? Tidak boleh, tapi harus dalam bentuk sumbangan begitu Pak Kadis? Atau mungkin diperbolehkan untuk narik dengan nominal tertentu gitu? Ya, sejauh ini lebih kepada sama-sama mempercayai antara penyelenggara dengan orang tua yang mensekolahkan anaknya kepada yayasan. Tapi semangatnya adalah sekalipun di swasta masih boleh ada iuran, mungkin ada istilah apa uang gedung atau memang yang gratis itu belum diperuntukkan untuk di swasta. Tapi harapannya dengan bantuan dari pemerintah pusat, baik itu POSP, kemudian dana alokasi khusus berupa fisik ada, bangunan, bantuan laptop, Chromebook dan sebagainya, kan juga ke sekolah swasta. Nah harapannya dengan begitu itu bisa meringankan iuran atau sumbangan atau apalah yang dari masyarakat untuk sekolah swasta. Dan catatannya lagi, ya harapannya yang tidak mampu jangan disamakan dengan yang mampu. Seyogianya gratis lah. Sama sih spiritnya. Sebetulnya program dari pemerintah daerah untuk pendidikan melalui kepala dinas pendidikan ini saya kira sudah luar biasa gitu ya. Cuma di satuan pendidikannya aja kadang-kadang masih namanya ini ya Pak Kadis ya. Kadang mungkin hilaf atau bagaimana. Saya bilang hilaf atau hilaf. Tapi kita masyarakat sebetulnya tidak boleh menjas, harus mengingatkan demi kebaikan. Terus gini Pak Kadis, saya sudah paham terkait semuanya sehingga nanti kalau saya ditanya terkait pendidikan, begini gitu. Ini ilmu dari Pak Kadis juga. Nah, ada program itu dari pemerintah daerah terkait pendidikan yang ada di Banyuwangi itu Sobat, Pak Kadis. Kalau Sobat, sebetulnya saya punya program juga di sini di NTV ini ada program Sobat Pak Kadis. Tapi di situ adalah sekolah hebat, Sobat itu. Tapi yang saya tahu program Sobat dari pemerintah daerah itu, program pemerintah daerah itu sekolah orang tua hebat.
Itu seperti apa, Pak? Ya. Pak Pertama disclaimer dulu ya. Ya. Ini tidak dalam rangka untuk nyontek ya. Mungkin duluannya NTV, tapi kita enggak tahu. Kebetulan nomenklaturnya sama gitu aja. Enggak masalah, Pak. Jadi akronimnya berbeda. Ya, jadi kami ada Sekolah Orang Tua Hebat. Ya. Ini di latar belakangi kami bahwa untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu, layanan yang berkualitas, di tengah banyaknya problematika hari ini, faktor-faktor belajar anak, maka tidak bisa tidak koordinasi dalam tripusat pendidikan menurut Ki Hardja Dipantoro, itu nggak bisa ditawar lagi. Apa kuncinya? Pendidikan oleh orang tua, pendidikan oleh sekolah, pendidikan oleh masyarakat, ini harus jadi satu. Ya, nggak bisa hanya mengandalkan sekolah, ya orang tua tapi pokoknya disekolahkan aja terserah gurunya lah. Dan sejauh ini sudah ada embrionya dalam bentuk program-program parenting ya. Tapi kami ingin lebih dalam lagi untuk bisa bersinergi antara sekolah dengan para orang tua itu. Maka sesuai dengan arahan pimpinan kami punya Sekolah Orang Tua Hebat. Yang kita harapkan dengan ini orang tua kita paham, ya. Karena nggak ada sekolah jadi orang tua itu nggak ada. Betul. Ya, sekalipun sarjana, bahkan sampai dokter pun, saya pengen tahu kalau beliau itu paham karena pendidikannya, karena prodi apapun pasti nggak ada menjadi orang tua hebat itu. Nah, kami pengen mengemasnya, itu ada 16 kali pertemuan dengan materi-materi yang sudah kita FGD-kan cukup intens, yang harapannya nanti orang tua begitu lulus dari sobat ini, dia sudah benar-benar ready. Ya, kalau punya anak yang TK gimana caranya? Kalau kan anaknya ini generasi alfa sekarang ya, bagaimana menangani generasi alfa? Anak yang rewel, bagaimana menangani anak yang sangat bergantung dengan HP. Udah kita berikan semuanya ilmunya. Sampai ke mungkin mengenali potensi anak-anak, memilihkan mungkin program-program yang bagus, meningkatkan atau mengembangkan bakat yang dia miliki. Kita ajarkan semuanya. Itu motivasi sobat yang di kami alhamdulillah di angkatan pertama ini luar biasa, karena kami hampir setiap bunga desa kami Ibu Bupati selalu mengkonfirmasi karena ada orang tua di sana, dan rata-rata semuanya sangat berterima kasih. Dengan sobat ini ternyata kami baru tahu bahwa yang selama ini kami lakukan salah semuanya, sering marah-marah, sering instruksi, dan mereka sangat gembira lah. Itu motivasi kita mengadakan sobat seperti itu. Iya. Jadi penjabarannya dari sobat itu ya. Iya, benar. Jadi ada peran serta orang tua wali kepada anak-anaknya. Tidak cukup untuk sekolahan aja untuk yang menempa pendidikan gitu ya. Apalagi di era milenial, era digitalisasi ini Pak Kadis ya. Di rumah mungkin menjadi tanggung jawab orang tua terkait bagaimana cara penggunaan di era digital. Penggunaan terkait penggunaan HP segala macam itu ya Pak Kadis. Jadi saya baru tahu itu Sekolah Orang Tua Hebat. Boleh saya tambahkan? Jadi gini, sekarang ini di kementerian kan sedang menerapkan Merdeka Belajar. Tentu tujuannya adalah bagaimana memerdekakan anak-anak untuk bisa mengembangkan potensi yang dia miliki. Maka tugasnya lembaga pendidikan, apakah di rumah, apakah di sekolah, apakah di masyarakat, itu memberikan layanan dua hal. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kata kuncinya di situ ya. Yang dimaksud dengan kodrat alam adalah yang given, yang dia miliki dan dia terima dari lingkungannya. Dia hidup di mana, lingkungannya di pegunungan atau di lautan, terus dia bakat-bakatnya itu apa, itu kodrat alam. Itu tugasnya. Kalau orang tua dan guru tahu anak ini seperti apa kodrat alamnya, itu akan keren karakternya. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman tentu berkaitan dengan tadi itu di era yang sangat cepat perkembangan, yang selalu dilingkupi dengan teknologi komunikasi. Ini jauh berbeda dengan masa-masa orang tua bersekolah. Maka kebutuhan anak-anak pasti juga berbeda, karena ekspektasi, karakteristik SDM unggulnya pasti sudah beda. Maka orang tua
yang mungkin kalau masih muda, milenial mungkin ya, kalau udah agak sepuh-sepuh mungkin generasi X atau baby boomer bahkan pasti nggak bisa model dia dulu mendapatkan pendidikan dari para orang tuanya diterapkan pada anaknya sekarang. Udah nggak cocok. Maka butuh ada kemampuan baru dari orang tua. Itu motivasi kami. Era kita itu diterapkan sekarang kan nggak bisa Pak Kadis. Kenapa anak-anak dimarahi melawan sekarang? Iya betul. Nah saya kaitannya tadi terkait Merdeka Belajar itu Pak Kadis tadi sudah disampaikan terkait kurikulum Merdeka Belajar Pak Kadis. Sebelumnya tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa multi pendidikan ya. Di situ sebetulnya tidak pendidikan yang real, kita harus mempelajari bisa bahasa Inggris, kemudian matematika, hitung-hitungan begitu ya. Tapi di sini pendidikan karakter itu juga harus dibekali begitu di kurikulum Merdeka ini, Pak. Benar. Jadi pendidikan kita justru di Merdeka Belajar ini yang menjadi fondasi adalah pendidikan karakter. Ya, maka dari awal mulai dari prasekolah, kelompok bermain di TK itu harus itu. Ya, dan ini berlanjut, nggak bisa stuck. Berlanjut sampai dengan dia menempuh pendidikan di atasnya, bahkan sampai perguruan tinggi. Maka di pemerintah itu ada program namanya P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila yang kalau dulu itu menjadi optional, menjadi pilihan, sekarang sudah harus dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan. Tujuannya adalah ya tadi itu untuk menguatkan karakter anak-anak. Bagaimana pelajar-pelajar anak di Indonesia itu bisa memiliki 6 dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Memang di situ penguatan karakter. Di samping ada karakter, di situ ada menggali juga potensi juga di Merdeka Belajar ini. Potensi daripada mereka ini punya kemampuan apa sih? Mungkin sedikit bisa digali skillnya sejak dini begitu Pak Kadis. Teknisnya di sekolah itu baik di jenjang SD, SMP, ketika awal-awal harus ada namanya tes diagnostik. Mendiagnosa, ya kan, anak ini seperti apa, ya, baik itu berkaitan dengan potensinya, termasuk gaya belajarnya, dia ini termasuk visual, auditorial, apa kinestetik itu guru harus bisa nanti terus dikelompokkan. Maka sekarang guru pembelajarannya nggak bisa klasikal, flat, ya, dengan pendekatan yang sama untuk semua jenis karakteristik anak nggak boleh. Pembelajarannya guru hari ini harus bersifat pembelajaran diferensial istilahnya, yang mengakomodasi tadi itu kodrat alamnya anaknya itu harus beda-beda. Memang ekstrimnya nggak mesti harus kalau di situ ada 28 anak SD atau 32 SMP, ada 28 atau 32 macam pembelajaran, nggak begitu, tapi dikelompokkan. Ya minimal ada 3 kelompok belajar tadi itu loh. Anak yang sukanya gerak fisik, cara ngajarnya seperti apa, materinya kayak apa, kemasannya. Anak-anak yang auditorial, yang mendengarkan aja dia udah cerdas, udah bisa seperti apa. Itu namanya pembelajaran diferensial. Termasuk mengcover potensi dia apa. Kalau dia suka menulis, mungkin kalau bikin buat laporan, ya dibuat naskah. Tapi anak yang suka nge-vlog, suka cuap-cuap, ayo yang nggak suka nulis boleh dong pakai vlog dia laporannya. Itu contoh simpelnya begitu lah. Kalau dia yang suka berkarya ya karya nyata aja, suruh membuat apa karya yang berkaitan dengan tema itu. Jadi semuanya dikembangkan sesuai dengan bakat. Tapi materinya kan sama. Jadi Merdeka Belajar itu sebetulnya justru lebih banyak manfaatnya ya Pak Kadis ya, Merdeka Belajar itu. Itu tadi terkait tingkat pembelajarannya begitu ya. Terus untuk sekolahnya Pak Kadis, apakah juga dimerdekakan juga? Bolehkah misalkan tadi untuk katakanlah mengadopsi, melihat potensi daripada anak-anak itu, sekolah itu bisa misalkan untuk membuat atau membuat unit usaha di sekolah itu diperbolehkan ya Pak Kadis? Boleh ya. Jadi ya sekolah memang bukan lembaga profit kan tapi business services dalam tanda kutip pelayanan ya. Selama unit usaha itu diniatkan untuk mengedukasi anak didiknya,
nggak ada masalah. Oh. Berkooperasi, misalkan saja kan ya. Terus punya upaya apalagi mungkin budaya ternak misalkan saja, ya kan, budidaya ikan kan itu unit usaha. Ya yang bisa untuk mengedukasi, bisa jadi itu juga menguntungkan buat sekolah. Jadi nggak masalah. Oh, nggak ada masalah ya, Pak Kadis? Nggak ada masalah. Jadi bisa arahnya nanti itu juga bisa mengetahui selain karakter itu tadi, siswa itu nanti akan terbentuk menjadi secara tidak langsung itu menjadi seorang entrepreneur gitu ya, Pak. Pasti, karena di dalam kurikulum Merdeka itu juga harapannya ada pembelajaran berbasis life skill, keterampilan hidup, ya itu basic dari kewirausahaan kan. Dari jenjang SD pun harus sudah dimulai kayak gitu. Maka prakarya, sering ada pameran-pameran produk, anak-anak mulai diajari untuk memasarkan produk, itu sebenarnya pembelajaran life skill dan juga banyak yang sifatnya soft skill, nggak mesti harus membuat produk, itu bisa meningkatkan kompetensi mereka. Jadi itu berlaku mulai dari tingkat dasar ya. Tingkat dasar. Apalagi dasar. SMK, kalau SMK udah jelas ada kejuruan Pak Kadis. Waduh, luar biasa. Jadi intinya pada obrolan kali ini ya dengan Pak Kadis terkait sekolah itu sudah disampaikan secara jelas dan transparan gitu. Bahwa sekolah itu sekolah gratis itu seperti apa. Kemudian yang boleh katakanlah memberikan sumbangan itu seperti apa. Jadi hari ini saya sangat luar biasa sekali mendapat pencerahan dari Kepala Dinas Pendidikan ini, Bapak Suratno ini. Pak Kadis yang terakhir, sebetulnya ingin lebih lama lagi lah. Nanti next Pak Kadis akan saya agendakan di ngobrol happy kita. Ngobrol happy. Sekarang juga udah happy. Ini sudah happy nih, di obrolan Bang Jen ini. Harapan Pak Kadis dari next dunia pendidikan di Banyuwangi itu, harapan kedepannya. Jadi harapan kami sebenarnya tetap mengacu kepada sasaran strategis ya, dan tugas utama Dinas Pendidikan sebenarnya. Hanya ada 2 kata. Bagaimana aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Banyuwangi itu jadi bagus. Aksesibilitas berarti berkaitan dengan kemudahan layanan pendidikan atau semua warga Banyuwangi ya bisa pendidikan minimalnya itu SMA, SMK atau sederajat. Betul. Dan kalau ada masalah itu jadi fokus kami. Program-program keperpihakan, afirmasi itu udah kita gulirkan mulai dari pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi bahkan. Nanti dibahas di kesempatan yang lain yang itu belum terjangkau. Kita udah kayak begitu, ini akses. Luar biasa. Dan tidak hanya sekedar untuk meraih IPM sebenarnya, tapi kita sangat yakin kalau masyarakat itu pendidikannya bagus, tinggi, minimal SMA aja, saya yakin Banyuwangi akan lebih bagus lagi. Kehidupan ekonominya, ketertiban sosialnya, pasti juga masalah-masalah sosial bisa ditekan. Itu aksesibilitas. Yang kedua tentu kualitas. Berarti berkaitan dengan daya saing masyarakat Banyuwangi. Bayangkan kalau masyarakat kita itu pendidikannya minimal SMA, SMK, pasti bisa bersaing lah dengan masyarakat manapun. Dan itu belajar dari negara maju. Nggak ada negara maju yang pendidikannya nggak bagus. Dan tidak ada masyarakat yang pendidikannya tinggi itu negaranya terbelakang, pasti akan cepat. Nah harapan itu, maka harapan yang kedua adalah mari kita kerjasama terus baik di lingkup yang kecil, kami biasanya istilahnya dari pusat pendidikan, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Tapi yang lebih luas lagi kita punya konsep pentailik kan termasuk media, itu juga menjadi bagian dari stakeholder pendidikan yang kita harapkan terus bersinergi untuk menghadirkan layanan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi yang makin berkualitas. Wah, luar biasa. Saya setuju banget dengan harapan daripada Pak Kadis terkait juga itu peningkatan sumber daya manusia, Pak Kadis. Karena dengan meningkatnya sumber daya manusia itu suatu daerah akan lebih bagus dan lebih maju dari yang sebelumnya begitu. Dan satu kata pemirsa sebelum saya akhiri, bahwa
pendidikan gratis itu sudah disampaikan tadi bahwa tidak untuk khususnya sekolah negeri sudah mendapatkan fasilitas dan privilege dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan satu kata di sini, jangan sampai ada ya tarian yang berkedok dengan sumbangan. Itu yang menjadi harapan kami. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih atas kehadirannya di obrolan Bang Jen. Mudah-mudahan kita bertemu dalam kesempatan yang sama dan saya harapkan ada bentuk kolaborasi dengan NTV Pak Kadis. Siap. Terkait peningkatan pendidikan di daerah Banyuwangi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.